Oke, sekarang kita akan coba berlatih ya. Kita akan coba berlatih soal-soal pemantapan untuk SNBT. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dan kita akan coba bahas bersama saya. Oke, di sini ada teks. Nah, soalnya adalah what does the passage mainly discuss about? Nah, tipe soal ini adalah tipe soal untuk mencari ide utama sebuah teks atau mencari topik teksnya. Jadi teksnya ini membahas apa sih? Tentunya untuk mencari ide utama kita nggak bisa hanya terfokus di paragraf 1 atau hanya terfokus di paragraf terakhir. Tentunya kita harus bisa menyimpulkan keseluruhan teks ini membahas tentang apa, kita harus menentukannya dari keseluruhan. Jadi kita nggak bisa ya untuk membahasnya hanya dari kalimat satu atau dari kalimat terakhir, seperti itu. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kita bisa mengambil inti-inti tiap paragraf. Nah, terutama di paragraf 1, lalu di paragraf 2 ini ngomong apa sih, di paragraf 3 berbicara tentang apa, 4 apa, dan 5 topiknya apa. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan teks ini membahas tentang apa, seperti itu. Kita lihat di paragraf 1. Teksnya kalimatnya berbunyi, the younger generation are willing to put their money where their mouth is when it comes to sustainable living. Jadi generasi muda atau para remaja itu mau untuk menginvestasikan terhadap sustainable living. Nah, ada kata sustainable living, ini artinya adalah kehidupan jangka panjang ya. In the study, questioning both commitment to sustainable behavior and willingness to trade better pay to work for a more sustainable minded company. Nah, di sini ada muncul lagi sustainable minded, di mana kalimat ini berikutnya bilang kalau mereka, para young generation ini mau untuk bekerja ke perusahaan yang mana bisa sustainable, menyediakan keberlangsungan kesejahteraan hidup jangka panjang. Ya, ada sebuah penelitian. Lalu paragraf 2-nya bilang, the result were published in the Journal of Cleaner Production. Oke, ini ada jurnal yang mana hasilnya bilang, say that the younger generation is more socially conscious and has sustainable development of goal-oriented. Jadi generasi muda itu ternyata lebih sadar lingkungan, ya, dan mereka mempunyai orientasi tujuan terhadap perkembangan yang sustain atau di masa depan, seperti itu. Lalu penelitian ini juga bilang kalau younger generation, generasi muda itu lebih suka, prefer sustainable lifestyle, gaya hidup untuk fokus jangka panjang daripada generasi tua. Yang mana younger generation itu akhirnya mau untuk menghasilkan pendapatan untuk bekerja di perusahaan yang menyediakan kesejahteraan jangka panjang. Oke, itu paragraf 2. Lalu di paragraf 3-nya lagi muncul kata-kata mereka itu lebih menghargai ya, mereka lebih menghargai, they more likely to value sustainable behavior. Jadi perilaku yang mana berfokus untuk jangka panjang dan juga memperhatikan beberapa sustainability product. Nah, di paragraf 3 ini sifatnya ada penelitian yang mendukung ya statement kalau generasi muda itu fokus terhadap kehidupan jangka panjang. Lalu paragraf berikutnya, seemingly contradictory to their overall interpretation, the researcher also found the first survey. Nah, ini ada keterangan tambahan lagi, pendukung lagi, kalau the younger generation are more concerned about finding a secure
well-paying job than older generation. Jadi generasi muda itu sekarang lebih concern, lebih berfokus terhadap pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa memberikan rasa aman dan dibayar dengan baik seperti itu. Nah, ini fakta kalimat ini mendukung fakta kalau younger generation is more willing to be paid less to work as for an SDG-minded company. Nah, jadi sifatnya mendukung statement di paragraf 1 dan 2. Terakhir disimpulkan di paragraf 5. Our findings suggest that today's younger generation can be the driving force. Jadi generasi muda itu bisa menjadi pendorong ya, force itu pendorong untuk mencapai target-target perusahaan jangka panjang. Nah, kita sudah bisa tahu nih dari keseluruhan teks ini tadi secara garis besar membahas tentang younger generation atau generasi muda yang fokus terhadap kehidupan jangka panjang. Nah, kita bahas sekilas ya tentang materinya. Oke, tipe soal tadi adalah tipe soal menentukan ide utama. Seperti saya bilang tadi, ide utama itu harus dicari secara keseluruhan teks atau memahami teks tersebut secara menyeluruh. Ini beberapa tipe soalnya, the main idea, what is the subject, what is the topic. Nah, ini tipe soalnya, what is the author's main points, dan lain-lain. Nah, dari beberapa teks tersebut dapat dipahami ya, paragraf 1 tadi membahas generasi muda yang fokus terhadap kehidupan jangka panjang, menginvestasikan waktu terhadap kehidupan jangka panjang. Lalu di paragraf 2 ada jurnal tadi ya, yang mana memaparkan hasil investigasi generasi muda menyukai orientasi perilaku gaya hidup jangka panjang. Lalu didukung dengan paragraf ketiga, paragraf 4, seperti itu. Bagaimana bisa dipahami ya? Jadi untuk menentukan tipe soal main idea, kita harus bisa mengambil inti-inti dari beberapa paragraf dan bisa menentukan kesimpulan di akhir garis besar teks tersebut. Oke, terima kasih.